Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'mati tauhid wa ala ni'mati wahdati saff. Wa na'udzu billahi minasyirki saghirahu wa kabirahu wa minal furqati wal khisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar puncak ibadah haji adalah mentauhidkan Allah dan mempersatukan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalia ibadah haji ternyata memiliki kepentingan yang harus difahami oleh setiap kita kaum muslimin. Ibadah haji memiliki pesan-pesan yang sangat luar biasa. Dan dua pesan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa keseluruhan ibadah haji itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk mentauhidkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah artinya seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala artinya seorang muslim, seorang mukmin meyakini bahwa la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang pantas kita sembah sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita maksud dengan ibadah haji, menghadirkan tauhidullah yang sesungguhnya. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua rukun, an-nafyu wal itsbat. La ilaha illallah. La ilaha artinya kita meniadakan sesembahan Tuhan. Ini yang kita sebut dengan an-nafyu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. La ilaha al-kufru bit-taghut. Seseorang itu kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kita mengisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Tuhan kita. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian manasik ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji ini sesungguhnya diawali dari doktrin yang paling utama. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ketika Ka'bah dibangun
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi dalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah, yaitu masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Ka'batullah. Dia menjadi petunjuk bagi semua alam ini. Dan ketika dibangunnya Ka'bah ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, bangunan Ka'bah dengan anaknya Nabiullah Ismail, Allah ingatkan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik. Yang pertama Allah ingatkan, ketika kata Allah, kami tunjukkan kepada Ibrahim tempat bangunan Ka'bah itu, Allah ingatkan, alla tusyrik bi syai'a. Yang pertama, jangan pernah mempersekutukan aku dengan apapun, syai'a, baik itu kecil maupun besar. Yang kedua, wa tahhir baiti. Kemudian bersihkanlah. Bersihkanlah ini kata para ulama ada dua makna. Membersihkan secara ruhani, artinya membersihkan dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkannya dari najis. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menjaga Ka'bah itu dari menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Padahal ibadah haji itu sudah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Kata para ulama, karena tujuan asasinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sisa-sisa kesyirikan yang ada di seputaran Ka'bah itu dibersihkan dahulu. Pada tahun 9 kenabian 9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji dari kota Madinah. Amirnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu Rasulullah menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Hurairah. Apa pesannya? Pesannya adalah jangan lagi ada tahun depan orang musyrik yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Jangan lagi ada yang tawaf dalam kondisi tidak berpakaian alias bertelanjang badannya. Dan itu dilakukan ketika orang-orang kafir Quraisy melaksanakan ibadah haji, ya, sebelum perintah Rasulullah SAW ini. Nah, karena itu kata para ulama, walaupun perintah haji ini pada tahun ke-9 Hijriah, namun Rasulullah SAW baru melaksanakannya haji wada'nya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Alasannya adalah agar Ka'batul Mukarramah Musyarrafah itu bersih dahulu dari semua bekas-bekas kesyirikan. Bayangkan saat itu tidak kurang dari 360 sonam, patung-patung yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan yang pertama sekali membuat patung ini adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Orang ini kata Rasulullah, "Ra'aitu Amran yajurru qasabahu finnar." Aku melihat, menyaksikan Amr bin Luhai al-Khuzai ini menarik ususnya di api neraka. Kenapa? Karena orang inilah yang menjadi pionir membawa patung berhala. Ketika dia pergi ke Syam, dia membeli patung, dia letakkan di sekeliling Ka'bah. Kemudian dia membuat patung-patung lainnya dari batu, dari kayu, sehingga di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali patung-patung tersebut. Nah, Rasulullah SAW selama hidup beliau haji sekali itu kenapa? Karena beliau kepengen bahwa ketika beliau haji, semuanya sudah bersih. Tidak ada orang musyrik yang tawaf lagi. Kemudian orang-orang yang tawaf itu berpakaian yang rapi, tidak bertelanjang badan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang kafir Quraisy.
Nah, ini adalah doktrin kenapa ibadah haji ini menghadirkan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ibadah haji ini Allah ingatkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah ingatkan sempurnakanlah ibadah haji, ibadah umrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim, seorang jamaah haji hendaknya betul-betul mensucikan dirinya dalam tauhidnya bahwa yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika seseorang memahami sempurnakan ibadah haji, ibadah umrah hanya karena Allah, inilah puncak ketauhidan bahwa seseorang itu haji bukan karena pamer, bukan karena riya, bukan karena tidak enak dan orang lain, tetapi hajinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan bagaimana pondasi-pondasi tauhid dibangun ya di Ka'bah tersebut, kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan untuk ya tidak boleh ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berlangsung waktu, ada saja orang yang merusak Ka'bah dengan membuat patung-patung yang banyak. Kemudian masa Rasulullah SAW beliau membersihkannya, dan ketika beliau haji sudah tidak ada lagi patung di situ. Nah, selanjutnya kita akan melihat a'mal al-hajj, yaitu manasik-manasik haji, di mana manasik haji itu sendiri dalam setiap aktivitas manasik itu ada tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ihram. Ketika seseorang ihram, dan ihram itu adalah niat masuk ke rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah, maka yang dilafazkan adalah kalimatut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam kalimat talbiyah ini, di dalamnya kita melihat bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengesahkan Allah. Kalimat labbaika artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan kalimat talbiyah labbaik ini kata para ulama adalah cara yang paling sopan ketika seseorang dipanggil. Adab yang tertinggi ketika seorang anak dipanggil oleh bapaknya. Adab seseorang ketika dipanggil oleh seorang lainnya, labbaik. Artinya saya dengar, saya jawab, dan berulang kali saya jawab. Bayangkan dalam kalimat talbiyah ini 4 kali kata-kata labbaik. Artinya apa? Artinya berulang kali kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah ketika beliau memulai ibadah haji, ahalla bitauhid, memulainya dengan kalimat tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika itu berniat, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku berhaji tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Ini maksudnya seseorang melaksanakan ibadah haji hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat talbiyah ini adalah kalimat yang berbeda sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum baginda Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Saat itu mereka mencampurkan kalimat talbiyah ini dengan kalimat kesyirikan. Ditambahkan dengan kalimat illa syarikan laka tamlikuhu wa ma malak.
Kalimat ini adalah tambahan dari orang-orang kafir Quraisy yang maksudnya tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau inginkan. Dia tidak memiliki sesuatu apapun kecuali yang engkau miliki ya Allah. Nah, kalimat talbiyah ini dibersihkan sehingga kalimat talbiyah ini menjadi kalimatut tauhid. Selanjutnya setelah seseorang itu berniat melaksanakan ibadah haji, yang dilakukan berikutnya adalah tawaf. Dan tawaf ini diawali dengan mengangkat tangan ke Hajar Aswad. Ketika mengangkat ke tangan Hajar Aswad itu yang dibaca tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat tauhid juga. Bismillahi Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berputar selanjutnya sampai 7 putaran. Setiap melintasi Hajar Aswad yang dibaca adalah kalimatut tauhid tersebut. Selanjutnya, setelah seseorang melaksanakan tawaf, itu disunnahkan solat. Solat di maqam Ibrahim. Dan yang dibaca ketika solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tawaf itu adalah suratul tauhid, suratai at-tauhid. Kata para ulama, 2 surat tauhid. 2 surat tauhid itu adalah yang pertama, surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang kedua, Qul huwallahu ahad. Ini artinya apa? Artinya pada rakaat pertama, seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan. Ya, karena itu mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian pada rakaat kedua yang dibaca adalah qul huwallahu ahad. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rangkaian berikutnya setelah nanti minum air Zam-Zam yang dilakukan adalah sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa kegiatan sa'i itu adalah bentuk dari tauhid. Karena ketika beliau menaiki Bukit Safa, beliau membaca abda'u bima bada'allahu bihi innas safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian beliau menghadap ke Ka'bah, lalu beliau membaca bismillahi Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah wa nasara abdah. Ini artinya apa? Kalimat yang dibaca ini juga kalimatut tauhid. Setelah itu nanti para hujat selesai melaksanakan ibadah sa'i, tahallul yang dibaca juga bismillahi Allahu akbar, kemudian berdoa agar terima ibadah umrah, ibadah hajinya. Setelah itu yang dilakukan adalah wukuf di padang Arafah. Dan wukuf di padang Arafah ini kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, doa bacaan yang paling istimewa itu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan pada hari Arafah, juga di dalamnya ada tauhidullah. Kesimpulannya bahwa ibadah haji ini semua rangkaiannya penuh dengan simbol pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti melontar jumrah pun yang dibaca adalah bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin waridan lillah. Semua itu adalah untuk meneguhkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya yang kita bahas adalah tentang persatuan umat, bahwa ibadah haji ini memiliki pesan yang sangat penting. Bagaimana dalam rangkaian semuanya itu ada pesan bahwa bukan hanya ibadah biasa, tetapi ini ibadah yang menyatukan umat dalam kebersamaan. Bayangkan dari pakaian yang digunakan, pakaiannya serba putih bersih. Pakaian digunakan itu tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Pakaian yang digunakan itu memisahkan semua hal yang membedakan seseorang dengan orang lain. Artinya dengan pakaian yang sama itu, hilanglah pembatas-pembatas antara sesama umat Islam saat itu. Kemudian juga
Ibadah haji yang dikerjakan ini memberikan pesan wahdatul ummah, yaitu persatuan umat, di mana tempat dan waktu pelaksanaannya pun sama. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Artinya tempatnya ditetapkan oleh Allah, waktunya juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya semua umat Islam melaksanakan rangkaian ibadah haji itu dalam kesatuan, kebersamaan. Selanjutnya juga ibadah haji yang dilakukan itu juga satu bacaan. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bacaan kalimatut talbiyah itu dilafazkan, dibaca oleh semua jamaah haji. Bahkan kalimat talbiyah itu adalah zinatul hajj, perhiasan ibadah haji. Karena itu sangat istimewa betul bahwa zikir yang paling utama bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah itu membaca kalimat talbiyah sampai nanti akan melontar jumrah aqabah, baru berhenti membaca kalimat talbiyah. Atau ketika melaksanakan ibadah umrah, ketika melihat Ka'bah, berhenti membaca kalimat talbiyah. Sama yang dibaca oleh semua umat Islam. Artinya lagi-lagi, haji mengajarkan persatuan dan kesamaan. Kemudian juga ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk memperbagus muamalah kita sesama umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Faman farada fihi dal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang diwajibkan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, la rafas wala fusuq wala jidal. Tidak ada berbicara tentang urusan seksual, kemudian tidak ada yang melakukan kefasikan, kemudian tidak ada yang memperluas perdebatan. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana sesama umat Islam ini untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Perbedaan dalam urusan fikih itu masih bisa ditolerir. Perbedaan dalam urusan pakaian masih bisa ditolerir. Artinya apa? Banyak beragam perbedaan yang ada pada umat Islam ini ketika mereka melakukan ibadah haji. Semuanya satu kesatuan. Disinilah kita fahami bahwa ibadah haji itu puncaknya selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pesan pentingnya bagaimana umat Islam ini bisa bersatu padu, saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu. Tidak memperluas perbedaan, tidak memperluas perpecahan, tidak memperluas pendapat-pendapat yang tidak sama. Kenapa? Karena perbedaan itu sering sekali memunculkan permusuhan, dan permusuhan itu bukan perilaku dari umat Islam. Nah, ketika umat Islam memahami bahwa ibadah haji itu memiliki pesan penting, bagaimana kita menyatukan umat Islam di dunia ini, maka mari kita jadikan ibadah haji ini sebagai evaluasi bagi umat Islam. Apakah saat ini umat Islam sudah bersatu padu, saling mendukung dalam kebaikan, saling mensupport dalam kebenaran, atau sebaliknya memperbesar permusuhan, memperluas perbedaan. Dan tentunya umat Islam menginginkan pesan penting dari ibadah haji ini untuk menjadi umat yang bermanfaat di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Khairiyatul ummah ini, kebenaran umat ini, kebaikan umat Islam ini adalah ketika mereka bersatu saling mendukung. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa hayyi lana kullal ma'una walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.